Iya, iya, iya. Dikisahkan, keluarga dari pendekar Linneu yang bernama Kiparon Wajah yang terkenal, hingga pada akhirnya mereka suatu hari berburu di hutan, hingga pada akhirnya mereka menemukan satu binatang seperti unggas yang bulunya cantik luar biasa, hingga pada akhirnya sang Kiparon Wajah itu ketika mau menyumpit mangsanya, ada sesuatu mengenai akan wajah dari pembantunya rupanya itu adalah Haul yang dilemparkan Kaliana Tantri ke Sulisa dan Suliwa pun menendang akan apel itu, kemudian dari jauh terkenalah akan apel tersebut tepat di wajahnya pembantu Kiparin Wajah, hingga akhirnya, gagallah sang Kiparin Wajah itu mengenai akan sang unggas tersebut, dan akhirnya ia mendengar ada dua orang yang sedang ada di sana, marahlah Kiparon Wajah dan mengeluarkan perintah untuk mengepung akan mereka berdua. Kemudian sang Kiparon Wajah pun mengenali akan wajah tersebut, hingga pada akhirnya sang Kiparon Wajah itu, dengan keadaan marahnya kemudian menantang untuk bertarung, sehingga terjadilah pertarungan, kemudian ia mengeluarkan akan jurus-jurusnya dan Suliwa pun langsung untuk mengeluarkan ajian yang telah ia pelajari yakni ajian ilmu Descendria yang mana ajian itu pun, diketahui oleh sang Kiparon Wajah. Sehingga sang Kiparon Wajah itu langsung untuk mengakali dengan liciknya ia langsung untuk menyerang Kaliana Tantri agar Suliwa langsung menyerah, hingga pada akhirnya langsung menyerang Kaliana Tantri dengan racun yang ia buat sendiri. Samge Suliwa panik dan akhirnya sang Paron Wajah menawarkan penawarnya agar ia dapat menginginkan apa yang ia inginkan hingga pada akhirnya sang Suliwa tidak ada pilihan lain selain menyerah, demi untuk menyembuhkan Kaliana Tantri. Saya tidak pernah merasa direndahkan orang seperti sekarang ini. Tuan Putri, saya kan sudah minta maaf. Maaf, Tuan Putri. Tantri, jangan. Aduh. Ini guru, ini guru. Kenapa, Bobo? Ayo lempar lagi, ayo. Ayo, kalau berani lempar lagi. Ayo lempar, ayo. Kurang ajar. Siapa kalian? Berani-beraninya masuk di hutan perburuan kami. Sabar, Kisanak. Kami pengembara dari daerah Kulon. Bagi seorang pengembara, seluruh bumi adalah milik Dewata. Hei, pintar juga kamu bersilat lidah. Siapa kamu? Aku pernah melihat kamu, anak muda. Kamu tabib muda titisan Betara Surya, bukan? Suli. Tangkap! Jangan, Bobo, jangan. Kenapa? Iya, tangkap saja, Bobo. Jangan sampai lolos.
Dasar Ria. Tantri! 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 Sulit. Saya gerakkan. Takkan. Tantri! Buka mulutmu. Telan obat ini. Tantri! Telan! Telan! Tantri! Jangan dimuntahkan! Telan, Tantri! Telan! Tantri! Telan, Tantri! Jangan dimuntahkan! Telan, Tantri! Telan! Jangan dimuntahkan! Tantri! Saya tidak tahan, Kakang. Nafas saya mulai sesak. Dia belum mati, Liwa. Tapi sebentar lagi nyawanya akan melayang. Kalau tidak segera aku tolong. Tantri! Tantri! Obatmu hanya akan berhenti di tenggorokan, Suliwa. Karena racun itu sudah melumpuhkan semua urat nadi di bagian leher dan dadanya. Tantri! Mula-mula napasnya akan sesak. Sebentar lagi seluruh panca inderanya akan mati. Bangun, Tantri! Bangun! Tantri! Mata menjadi rabun, pendengarannya menjadi pekak. Tantri! Bertahanlah, Tantri! Bertahanlah! Jangan tinggalkan aku, Tantri! Kenapa kau melukai orang yang tidak berdosa? Ayo, dari dulu kau menginginkan diriku kan? Aku tahu, kau salah satu dari 5 pendekar tua yang memperebutkan diriku. Aku bisa sembuhkan kekasihmu itu. Tapi dengan syarat. Apa? Kau harus menjadi tawananku. Bagaimana? Silahkan ikat tanganku. Dan cepat sembuhkan dia. Cepat sembuhkan dia, orang tua. Aku bukan penjahat yang biasa menyalahi janji, Liwa.
Sebentar lagi kekasihmu itu akan sembuh. Kalau kamu bisa sedikit tenang, seharusnya kamu sendiri. Ternyata setelah Mampu sembuhnya mengobati Kalyana dia. Tantri, ia mendapati Suliwa, yang tidak akan membikinkan akan obat 7 ramuan dewa, hingga ia tidak mau kemudian dia diikat oleh sang paron wajah, karena ia tidak mau untuk membikinkan akan obat dewa tersebut, dikarenakan adanya pesan dari sang ayahandanya yang mana ternyata ayahnya itu adalah seorang tabib sakti luar biasa titisan dewa, yang mana Sukiwa ketika teringat pesan itu, mengalihkan pembicaraan, karena ia mengetahui akan sesuatunya yang luar biasa apabila jatuh ke tangan yang salah ia akan menanggung akan dosa juha, yang mana ia menjadi karma dalam derita apabila orang yang salah mengetahui dan membikinnya, hingga pada akhirnya ia digantung di hutan yang mana di hutan tersebut, digantung dengan disung betisnya diangkat ke atas. Akhirnya sang Suliwa pun langsung ditinggal dan Kalyana Tantri pun langsung dibawa dengan paksa ke padepokan Gunung Kencana, agar ia mau untuk berubah pikiran. Jangan khawatir, Liwa. Dia hanya akan kujadikan alat. Dia akan kubunuh pelan-pelan. Jika kamu tidak mau menuruti kemauanku. Ikat dia. Tolong Kakang. Ikat kakinya. Kalau aku terpaksa membunuhmu, bukan aku yang membunuhmu, tetapi lelaki kekasihmu itu yang menyebabkan kematianmu. Licik kamu orang tua. Aku akan bebaskan kalian kalau kamu mau memberiku rahasia 7 racikan obat dewa. Keabadian. Suliwa anakku, jangan sekali-kali kau memberikan rahasia 7 racikan obat dewa itu kepada siapapun. Sebab kalau sampai dimiliki manusia yang serakah, maka dunia akan kacau balau. Ingat itu, Suliwa. Bagaimana, Liwa? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Oh. Saya akan kemari lagi sampai kau mau berpikir sehat, Suliwa. Kalau kamu sudah memberikan rahasia 7 racikan obat dewa, kamu dan kekasihmu akan kubebaskan. Pikirkan, Liwa. Rahasia 7 racikan obat dewa. Akan kuhancurkan seluruh perguruanmu kalau kau sakiti Kalyana Tantri.
tidak usah terpengaruh sikap saya. Saya menolak karena memang masih harus mencari Bopo dan biung saya. Sama sekali tidak, Lu. Saya mengikuti sikap guru untuk tidak pernah mau menjadi bayangkari atau prajurit kerajaan. Kenapa? Eyang Guru sering memberi saya nasihat. Seorang pendekar sejati sebaiknya menjadi harimau kumbang. Jangan pernah menjadi anjing. Anjing? Aku tidak mengerti maksud kata-kata gurumu itu. Seekor anjing cenderung membabi buta membela tuannya. Sementara seekor harimau kumbang selalu bebas tanpa tuan. Sehingga bisa dengan jernih membela siapapun yang patut untuk dibela. Kemudian Kitadin perlihatkan, adanya orang-orang yang berada di suatu tempat yang bernama lengkap Atlaah Padepokan Halimun Petak yang mana, padepokan ini, mempunyai akan suatu kemelut di dalamnya, rupanya setelah kematian Samge ayah dari Nila Saroya yang mana Nila Saroya itu, adalah anak dari ketua padepokan Halimun Petak, hingga akhirnya di dalam padepokan itu sang Nila Saroya, buka suara tentang padepokan Halimun Petak yang selalu sampai di situ-situ saja, hingga pada akhirnya, sang Nila Saroya mengungkapkan kepada sang tertua dari padepokan itu harusnya mereka mengembangkan jurus-jurus baru dan para tertua itu tersinggung, hingga ia ditantang bertarung dengan habis-habisan dan akhirnya sang Nila Saroya pun berhasil melumpuhkan orang-orang tua itu dari padepokan itu membuatnya menjadi pemimpin baru dari adepokan tersebut, hingga pada akhirnya sang tertua padepokan itu pergi dari sana, meninggalkan akan padepokan itu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku tidak setuju Pamannya Tindra menjadi ketua perguruan ini. Apa yang pernah dia sumbangkan untuk perguruan Halimun Petak? Dia lebih suka berkelana. Bahkan kematian 12 kakak seperguruanku oleh Sudamani sama sekali tidak pernah dia gubris. Apa pantas orang seperti dia menjadi ketua Halimun Petak? Hah? Saroya, sudah menjadi adat dari perguruan kita bahwa adik seperguruan ketua lah yang berhak untuk menggantikannya. Lah ini. Itulah kelemahan Halimun Petak. Saroya! Lalu apa maumu sekarang? Hah? Seorang pemimpin haruslah yang paling mumpuni di antara kita. Paham maksudku? Nila, kamu tidak pantas berbicara seperti itu di hadapan para sesepuh. Biar bagaimanapun, Eyang Yatindra adalah salah seorang Dewan Guru Halimun Petak. Kamu murid termuda di sini. Tidak tahu adat istiadat perguruan. Halimun Petak akan menjadi perguruan yang paling lemah kalau tata cara seperti ini diteruskan. Aku mencalonkan diri sebagai ketua. Kecuali kalau ada yang mampu mengalahkan aku. Balelo!
Kau bahkan tidak menggunakan jurus Halimun Peta. Itulah gambaran nyata. Betapa rapuh dan mundurnya perguruan ini. Kau telah berkhianat, Saroya. Seorang murid Halimun Peta hanya boleh mengembangkan jurus-jurus Halimun Peta sampai sempurna. Jurus-jurus Halimun Peta sudah mentok. Karena para pemimpinnya berpikiran dangkal seperti kalian. Kurang ajar! Ya, hentikan! Biar aku yang meladeni Saroya. Dia menginginkan kedudukan ketua perguruan lewat pertarungan. Layaknya perguruan silat, orang-orang yang tidak memiliki adat akan kuikuti kemauannya. Dia yang menantang, dan siapapun anggota Halimun Peta pantang menghindari tantangan. Jangan terlalu banyak omong, Paman. Salah satu kelemahan Halimun Peta adalah terlalu banyak omong, tapi malas bergerak. Murid durhaka! Jangan! Kita tidak boleh melawan pemegang tongkat pusaka perguruan. Ayo. Saudara-saudara, mulai malam ini, aku yang akan memimpin perguruan Halimun Peta. Aku akan membawa perguruan ini disegani di seluruh bumi Jawa. Hidup Guru Saroya! Hidup Guru Saroya! Loh, kok tidak dimakan? Jangan kekanak-kanakan ini. Sesama kaum persilatan, kita sebenarnya satu ikatan. Kita bisa saja bermusuhan, tapi pantang menolak jamuan. Itu sama artinya Nini mencurigai kami meracuni Nini. Sedang meracun orang termasuk perbuatan yang paling hina di kalangan kita. Sementara Ayo itu di makanlah. padepokan Kita lain menunggu. tepatnya di padepokan Gunung Kencana, Kaliana Tantri sedang melihat akan makanannya, hingga pada akhirnya sang Kaliana Tantri itu dikejutkan oleh seorang putri dari ketua padepokan itu. Ia bertanya kepada sang Kaliana Tantru apakah Suliwa itu kekasih hatinya. Akhirnya ia pun menjawabnya dengan nada kesal ia bukanlah kekasihnya dan sang Kaliana Tantri pun bertanya, apakah ia naksir dengan Suliwa? Ia pun tersenyum sumringah sembari tidak menjawabnya dan ia sang Kaliana Tantri memperingatkan bahwasanya ia lebih mencintai akan pedangnya dibandingkan dengan seorang wanita. Ia pun langsung keluar dari kamar itu, kemudian dengan lahapnya sang Kaliana Tantri pun makan makanan yang ada di hadapannya dengan lahapnya, hingga pada akhirnya sang putri dari Empu Paron Wajah itu memberitahukan bahwa sang Suliwa bukanlah kekasih dari perempuan itu dan sang Parin Wajah pun faham dengan maksud yang dimaksud oleh sang anaknya tersebut, dan berkata seperti ini kepada anaknya itu. Dia bukan kekasih Kakang Liwa, Bopo. Bopo harus meyakinkan Kakang Liwa bahwa Bopo tidak akan mencelakakannya. Berarti Bopo gagal mendapatkan 7 ramuan dewa.
untuk memperpanjang umur Bopo. Bopo kan sudah kenyang menikmati hidup. Bopo sudah cukup lama malang melintang di dunia persilatan. Siapa yang tidak kenal Paron Wajah dari Gunung Kencana? Bopo, saya sudah dikecewakan Paman Kalawadana yang mau... Jangan sebut nama itu. Kalau aku sempat ketemu dia, akan aku remukan dadanya. Dia telah ingkar janji. Aku masih ingat nama anak yang mau dijodohkan dengan kamu. Pria Mitra. Dia pun akan kubunuh kalau bertemu denganku. Kalaupun yang namanya Pria Mitra itu datang kemari, hati saya sudah tertutup rapat. Karena di dalamnya sudah ada Kakang Suliwa. Padmasari. Padmasari. Tidak baik seorang gadis terbuka seperti itu. Tapi saya benar-benar mencintainya, Bopo. Rasanya lebih baik mati kalau sampai gagal mendampingi Kakang Suliwa. Di tempat lain, di tempat Sang Galuh Parwati dan Sang Aditya sedang istirahat di hutan yang penuh dengan kesejukan dan lebat, ia pun membasuh dirinya dengan air dan Aditya sedang mempersiapkan makanan yakni ikan bakar, yang nikmat dan lezat sekali hingga pada akhirnya Sang Galuh dan Aditya pun makan dengan lahapnya dan sambil bercerita tentang masa lalu mereka yang menyenangkan dan menyedihkan hingga mereka pun larut dalam pembicaraan yang amat-amatlah seru hingga melepaskan kelelahan untuk beristirahat sebentar di sana. Kemudian tidak terasa waktu malam pun berlalu begitu saja hingga pada akhirnya Sang Galuh Parwati pun mendengarkan dengan seksama cerita dari Aditya, begitu juga sebaliknya Aditya juga mendengarkan akan Galuh Parwati. Ada apa, Nuh? Sudah matang ikannya, Kakang? Sudah. Boleh. Galuh tanya sesuatu. Soal apa? Apa benar Kakang belum punya kekasih? Terus terang, saya rendah diri dalam urusan wanita. Apa mungkin ada wanita yang mau menjadi kekasih saya? Aku sangat mau menjadi istrimu, Aditya. Tapi mana mungkin aku yang harus mengutarakan lebih dulu. Kok tidak dimakan? Tidak enak ya? Enak, enak kok. Tapi lebih enak menikmati wajahmu, Aditya. Ayo makan. Coba yang ini. Ini enak. Ayo.
Di tempat lain di padepokan yang baru saja direbut oleh Sang Nilasaroya yang mana Nilasaroya pun menguasai akan padepokan itu, dan mengelahkan akan tertua dari pendekar itu yang mana mereka pun pergi. Ia merasakan kesenangan dalam hal tersebut, dikarenakan jadi pimpinan wanita yang pertamanya adalah dia sendiri, bukan murid Skan tetapi anak dari pendiri padepokan tersebut, hingga pada akhirnya Sang Nilasaroya pertama memimpin mencari alam patih dan pembantu-pembantu Mia hingga pada akhirnya Sang Nilasaroya bertahta ketua padepokan, Halimun Perak dan akhirnya Daro Ashura yang akan melatihnya kembali. Perguruan kita terbuka untuk menerima murid dari manapun sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kita bangun padepokan Halimun Petak dengan mendirikan bentengan batu di sekeliling padepokan. Mendirikan satu regol besar yang agung supaya orang lain bisa menghormati kita. Setuju? Setuju? Kakak, sepertinya ada sebuah padepokan di sana. Kalau tidak salah, itu padepokan Gunung Kencana. Pimpinannya Kiparon Wajah. Kakak kenal dia? Kiparon Wajah kenalan baik guru. Meski kata guru, mereka tidak pernah akur. Bahkan mereka pernah memperebutkan pemuda sakti yang diyakini sebagai titisan Batara Surya. Jangan-jangan yang diperebutkan itu Kakang Suliwa. Suliwa? Siapa dia?